Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 10 SMK Yatmi Godong. Selamat datang di SMK Yatmi Godong. Semoga SMK Yatmi Godong bisa menjadi pintu masa depan kalian nanti ya. Langsung saja perkenalkan, nama saya Septian Heriadi. Panggilannya Pak Adi. Di sini saya mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Langsung saja untuk materi bab 1 di kelas 10 semester 1, yaitu teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan atau observasi terhadap objek secara detail. Teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi memiliki beberapa ciri. Di antaranya yang pertama adalah bersifat objektif, artinya hal-hal yang kita tulis berdasarkan yang kita lihat dan kita dengar. Kemudian ciri berikutnya, objek yang akan dibicarakan atau yang dibahas adalah objek tunggal. Berikutnya, ditulis secara lengkap dan umum. Setelah itu, ditulis berdasarkan fakta hasil pengamatan yang kita lakukan. Berikutnya, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Lalu, apa yang bisa kita amati untuk dijadikan teks laporan hasil observasi? Yang bisa kita amati adalah yang ada di kehidupan kita, misalnya di gunung, kemudian di pasar, di sekolahan, hewan-hewan, ataupun mungkin kegiatan seperti kegiatan pramuka, itu bisa dijadikan teks laporan hasil observasi. Kemudian teks laporan hasil observasi memiliki struktur, yaitu yang pertama, strukturnya ada 3 ya. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi umum. Berikutnya yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Strukturnya tadi yang pertama klasifikasi umum berisi tentang pembuka, biasanya disampaikan kata pengantar. Di situ biasanya ditandai dengan kata adalah, ialah, merupakan, dan lain sebagainya. Kemudian struktur yang kedua tadi, struktur deskripsi bagian. Di dalam bagian ini berisi tentang hasil umum objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Penjelasan detail ya mengenai objek atau bagian-bagian yang terdapat pada deskripsi bagian. Sedangkan yang terakhir biasanya berada di paragraf penutup di paling bawah, yaitu deskripsi manfaat. Di setiap teks laporan hasil observasi itu selalu ada deskripsi manfaatnya. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang akan diamati memiliki manfaat atau fungsi untuk kehidupan. Teks hasil observasi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, bersifat informatif, bersifat komunikatif, dan bersifat objektif. Demikian tadi sebagian materi dari teks laporan hasil observasi. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.